Bobotoh, ini bukan mimpi dan bukan rumor biasa. Nama besar yang pernah menggetarkan Park des Princes kini resmi menginjakan kaki di Bandung. Layvin Kurzawa. Penantian panjang Bobotoh untuk segera menyaksikan Wilujeng Sumping dari manajemen Persib Bandung nampaknya akan segera muncul. Media kenamaan Prancis LEQP mengabarkan bahwa Layvin Kurzawa akan segera menandatangani kontrak dengan Persib Bandung dengan durasi kontrak 6 bulan atau hingga akhir musim. Rumor kedatangan Kurzawa memang mencuat akhir-akhir ini. Apakah Kurzawa akan diplot menggantikan posisi Federico Barba yang tak kunjung menemukan solusi untuk pergi dari Persib Bandung, ataukah kedatangan Kurzawa ini sebagai slot untuk mengganti dari William Marsilio? Ini baru rumor transfer tuh begini. Lu dikasih 11 pemain asing kota, lu maksimalkan. Si Barba yang cemberut mulu lu ganti sama pemain yang levelnya begini. Gak perlu diaspora, gak perlu. Karena pasalnya dikabarkan Persib Bandung akan datangkan Layvin Kurzawa. Mantan bintang Paris Saint-Germain dan ex pemain timnas Prancis akhirnya tiba dan langsung disambut antusiasme luar biasa dari Bobotoh. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa Persib Bandung tidak main-main. Di tengah jadwal padat, misi besar di ACL2 dan ambisi juara beruntun, manajemen Maung Bandung justru berani mengambil keputusan berisiko tapi penuh visi. Apakah Kurzawa akan menjadi pembeda di Liga Indonesia? Apakah ini awal dominasi Persib di Asia? Atau justru perjudian paling berani dalam sejarah Liga 1? Semua fakta, analisis tajam, dan dampak besar transfer ini kita kupas tuntas di video ini. Tonton sampai habis, karena ini bukan sekadar transfer. Ini pernyataan kekuatan Persib ke Asia. Mari kita mulai dari rumor panas. Mantan bintang PSG, Kurzawa selangkah lagi ke Persib Bandung. Bobotoh, tahan dulu napasnya. Ini bukan rumor warung kopi. Ini bukan gosip grup WhatsApp jam 2 pagi. Ini berita yang datang dari jantung Eropa. Dari Prancis, dari media yang kalau salah nulis nama pemain saja bisa digugat klub. Sekarang dengarkan baik-baik, mantan pemain Paris Saint-Germain, bek kiri utama era emas, pemain timnas Prancis, disebut tinggal selangkah lagi ke Persib Bandung. Kalau ini benar dan semua tanda mengarah ke sana, maka satu hal harus diakui dengan jujur. Liga Indonesia tidak sedang bercanda. Persib Bandung tidak sedang main-main. Fans Paris Saint-Germain, silakan merapat. Ini momen langka. Nama Layvin Kurzawa yang dulu mondar-mandir di Park des Princes, yang fotonya terpampang di poster Liga Champions, sekarang disebut-sebut sedang bernegosiasi serius dengan Persib Bandung. Bukan rumor lokal, bukan bisik-bisik agen abal-abal, tapi laporan Foot Mercato, media Prancis yang reputasinya kalau diibaratkan itu ESPN-nya Eropa versi transfer. Dan jangan salah, Foot Mercato itu bukan media yang asal lempar nama besar demi klik. Kalau mereka bilang komunikasi intens dan serius, itu artinya pembicaraan sudah bukan tahap, "Hai, apa kabar?" Itu sudah masuk fase angka, durasi kontrak, peran di tim, dan ya, masa depan. Sekarang kita luruskan satu hal dulu. Kenapa Kurzawa? Kenapa Persib? Dan kenapa ini masuk akal? Slot asing yang ditinggalkan William Marsilio itu bukan slot sembarangan. Itu lubang besar. Dan Persib dengan semua ambisinya jelas tidak mau menambah lubang itu pakai plester murahan. Mereka butuh pemain yang pengalaman hidupnya sudah kenyang tekanan, yang mentalnya sudah ditempa stadion 60.000 orang, yang kalau disoraki lawan tidak langsung panik cari VAR. Kurzawa itu paket lengkap. Liga 1? Pernah. Liga Champions? Berkali-kali. Timnas Prancis? 13 caps. Final Eropa? Pernah cium atmosfernya? Ini bukan pemain yang baru tahu apa itu high pressing. Ini pemain yang hidup di sistem taktik ketat, di ruang ganti penuh ego, dan di dunia sepak bola yang kejamnya minta ampun. Sekarang ada yang nyeletuk, dia sudah 33 tahun, sudah habis. Nah, ini logika malas yang sering bikin sepak bola Indonesia jalan di tempat. Umur 33 di Eropa itu bisa jadi senja. Tapi di Asia Tenggara, dengan perawatan, rotasi, dan peran yang tepat, itu justru usia emas untuk pemain berotak, bukan sekadar berotot. Yang perlu digarisbawahi, Persib tidak butuh Kurzawa yang lari 90 menit sprint kayak pemain 22 tahun. Persib butuh Kurzawa yang paham posisi, timing overlap, kapan naik, kapan matiin permainan, dan justru disitulah nilainya. Mari kita bicara jujur, di Eropa Kurzawa sudah mentok. Bukan karena kualitasnya hilang, tapi karena sistem sepak bola modern di sana sudah terlalu cepat, terlalu mudah, terlalu brutal untuk pemain yang tidak jadi prioritas klub elite.
Di PSG, dia kalah saing. Di klub setelahnya, menit mainnya tidak konsisten. Dan bagi pemain tipe Kurzawa, tanpa kepercayaan, kualitas akan mati pelan-pelan. Bandung menawarkan hal yang tidak bisa ditawarkan klub Eropa kelas menengah, status, peran sentral, dan kepercayaan penuh. Di Persib, Kurzawa bukan pelapis, dia bukan cadangan. Dia datang sebagai figur, sebagai simbol, sebagai statement. Dan jangan lupa satu hal penting yang sering luput, Persib sedang memimpin liga. Ini bukan klub yang sedang terpuruk lalu ngemis nama besar demi sensasi. Ini klub yang sedang di atas lalu berkata ke Asia, "Kami serius." Apalagi Kurzawa tidak datang ke ruang hampa. Di Persib sudah ada pemain Prancis, sudah ada lingkungan yang relatif ramah untuk adaptasi, sudah ada kultur tim yang stabil. Artinya apa? Adaptasi lebih cepat, risiko lebih kecil. Dan mari kita sindir sedikit, banyak klub di Liga 1 suka belanja nama besar, tapi lupa beli sistem. Hasilnya, pemain bingung, tim kacau, supporter emosi. Persib berbeda, mereka belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai gengsi. Makanya rumor ini masuk akal. Dan kalau transfer ini benar-benar kejadian, jangan kaget kalau mata Asia Tenggara mulai melirik Liga Indonesia dengan cara berbeda. Karena ketika pemain sekelas Kurzawa memilih Bandung, itu artinya ada sesuatu yang sedang tumbuh di sini. Ini bukan cuma soal satu pemain, ini soal perubahan citra, ini soal keberanian klub lokal berpikir global. Ini soal Persib yang pelan-pelan naik level, bukan dengan omongan, tapi dengan keputusan. Tapi ingat, bobotoh. Rumor besar selalu punya dua sisi, harapan dan risiko. Tekanan akan datang, sorotan akan berlipat. Dan Kurzawa, kalau jadi datang, tidak akan diberi waktu adaptasi lama oleh publik. Namun justru disitulah ceritanya menarik. Apakah Kurzawa datang untuk menutup karir? Atau membuka bab baru yang tidak pernah ia bayangkan? Kalau jawabannya yang kedua, maka kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar transfer. Ini bukan rumor panas. Ini alarm perubahan. Misi besar ACL 2. Persiapan matang Persib hadapi Ratsbury demi harumkan nama Indonesia. Sekarang kita geser fokus, karena percuma punya rumor transfer besar kalau ujung-ujungnya tumbang karena jadwal ngawur. Februari 2026 itu bukan bulan biasa bagi Persib, itu bulan ujian. Bulan di mana satu salah langkah saja bisa bikin musim amburadul. Liga jalan, Asia jalan, fisik diperas, mental diuji. Dan pertanyaannya cuma satu, apakah Persib dipersiapkan untuk bertahan hidup atau untuk menang di Asia? Mari kita buka dengan fakta, bukan asumsi. AFC sudah resmi, tidak ada tawar-menawar. Babak 16 besar ACL 2 musim 2025 sampai 2026 sudah dikunci. Undian sudah dilakukan di Kuala Lumpur dan seperti takdir yang memang doyan drama, Persib Bandung, wakil Indonesia langsung ketemu Ratsaburi FC, klub Thailand yang sedang panas-panasnya. Ini bukan lawan figuran. Ini bukan tim yang datang ke Asia cuma buat numpang foto. Ratsaburi itu runner-up Thai League One, konsisten, rapi, disiplin, dan yang paling penting, mereka tahu cara menyiksa lawan lewat tempo. Dan disinilah masalahnya muncul. Persib, meski pot satu wilayah timur, harus lebih dulu bertandang. Leg pertama, 11 Februari 2026, Stadion Ratsaburi, tekanan publik tuan rumah, cuaca, perjalanan, semua komplit. Lalu 1 minggu kemudian, 18 Februari, barulah GBLA jadi panggung penentuan. 2 leg, 2 nyawa, tidak ada istilah coba-coba. Masalahnya, ACL 2 ini tidak berdiri sendirian. Di saat yang sama, liga domestik tetap jalan. Tidak peduli klub lagi bawa bendera negara atau tidak. Dan inilah realita pahit sepak bola kita. Seringkali klub dibiarkan berjuang sendiri di Asia. Persib di Februari harus main 6 pertandingan dalam 21 hari. 6, bukan 2, bukan 3, dan yang paling absurd, ada jadwal selang 2 hari antara laga Liga dan laga Asia. Coba bayangkan skenarionya, tanggal 16 Februari, tandang ke Samarinda lawan Borneo FC, perjalanan panjang, fisik terkuras. Lalu, boom, 2 hari kemudian harus main ACL 2, level Asia. Intensitas beda, tekanan beda. Ini bukan soal pemain profesional harus siap.
Ini soal logika olahraga. Tubuh manusia bukan mesin. Dan kalau dipaksakan, hasilnya cuma dua, cedera atau performa drop. Makanya, Bojan Hodak bicara. Dan dia bicara bukan pakai nada merengek, tapi nada realistis. Dia minta penjadwalan ulang, bukan pembatalan, bukan keringanan poin, cuma satu, ruang bernapas. Kami bertanding 3 laga dalam 2 pekan. Kalau bisa diubah, peluang lolos ke babak berikutnya jauh lebih besar. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Ini bukan soal Persib saja. Ini soal apakah kita benar-benar ingin wakil Indonesia melangkah di Asia atau cuman bangga ikut-ikutan. Dan mari kita sindir sedikit dengan senyum tipis tapi pedas. Kalau klub gagal di Asia, publik marah. Kalau klub minta bantuan jadwal dibilang manja. Lucu kan? Padahal sebelumnya Liga pernah mengabulkan permintaan Persib saat bentrok dengan laga penentu ACL. Artinya presidennya ada. Bukan hal baru, tinggal sekarang apakah konsistensi kebijakan itu nyata atau cuma situasional. Julio Cesar, bek Persib asal Filipina, bicara jujur. Dan justru kejujuran itu yang menampar kita semua. Sebagai pemain, saya tidak bisa apa-apa. Jadwal diatur oleh operator. Tugas kami hanya siap. Kalimat ini terdengar profesional, tapi di balik itu ada kepasrahan. Karena pemain tahu, sekeras apapun latihan, kalau jadwal tidak manusiawi, ya risikonya ditanggung tubuh mereka sendiri. Namun satu hal patut diapresiasi, Persib tidak panik. Rotasi disiapkan, recovery dimaksimalkan, fokus mental dijaga, tidak ada drama internal, tidak ada lempar tanggung jawab. Semua tahu Februari ini neraka kecil, tapi neraka yang harus dilewati kalau ingin naik kelas. Dan jangan lupakan faktor paling mematikan di leg kedua, GBLA. Stadion itu bukan cuma beton dan rumput, itu tekanan psikologis. Itu suara yang bikin lawan kehilangan konsentrasi. Itu tempat di mana bobotoh bukan sekadar supporter, tapi bagian dari sistem pertahanan. Ratsaburi boleh percaya diri di kandang, tapi begitu datang ke Bandung, mereka akan tahu satu hal. Main di Asia itu beda kalau lawannya Persib di rumahnya sendiri. Dan yang lebih besar dari semua ini adalah makna pertandingannya. Ini bukan cuma Persib versus Ratsaburi. Ini bukan sekadar lolos atau gugur. Ini soal harga diri sepak bola Indonesia. Karena pemenang duel ini akan bertemu pemenang Pohang Steelers versus Gamba Osaka, 2 raksasa Asia Timur. Dan kalau Persib bisa sampai ke sana, itu pesan keras ke Asia. Indonesia tidak lagi cuma penggembira, tapi semua itu kembali ke satu titik krusial, dukungan sistem. Kalau kita mau klub berprestasi di Asia, maka jangan setengah-setengah. Jangan cuma tepuk dada saat menang, lalu diam saat klub butuh ruang. Persib sedang berada di persimpangan antara kelelahan atau sejarah. Dan Februari akan menjawab semuanya. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Juara itu bisa kebetulan, 2 kali juara bisa disebut momentum. Tapi 3 kali juara beruntun, itu bukan keberuntungan, itu bukan hoki wasit. Itu mental, sistem, dan kebiasaan menang. Dan Persib Bandung sedang berdiri tepat di jalur itu. Mari kita bicara tanpa romantisme murahan. Persib menutup paruh musim BRI Super League 2025 sampai 2026 di puncak klasemen dengan 38 poin. Dan tidak, itu bukan hasil 1-2 pertandingan dramatis. Itu hasil dari konsistensi yang menyebalkan bagi lawan. Menyebalkan karena Persib tidak spektakuler tiap pekan, tapi jarang salah. Inilah tipe tim juara yang paling berbahaya. Bukan yang selalu menang besar, tapi yang tahu cara tidak kalah saat kondisi buruk. Banyak tim bisa tampil bagus saat jadwal longgar. Tapi ketika kalender mulai kejam, 2 hari sekali main, perjalanan jauh, rotasi dipaksa, disitulah topeng tim palsu mulai rontok. Dan justru di fase inilah Persib terlihat tenang. Eliano Reinders bilang satu hal penting, dan kalimat ini harus dicetak tebal di ruang ganti manapun yang ingin juara. Posisi puncak bukan tujuan akhir. Kalimat sederhana, tapi itu tanda kedewasaan tim. Karena tim yang merasa sudah sampai biasanya justru sedang menuju jatuh. Persib tidak.
Mereka sadar betul, paruh musim pertama itu baru pembuka. Yang menentukan justru bagaimana mereka bertahan saat tekanan meningkat. Dan tekanan itu nyata. ACL tuh jalan, Liga jalan, cedera mengintai, rotasi dipaksa, tapi disinilah bedanya Persib sekarang dengan Persib beberapa tahun lalu. Mereka tidak panik. Rotasi bukan lagi tanda kepanikan, tapi bagian dari rencana. Pemain tidak lagi bermain karena si A lebih terkenal, tapi karena si B lebih siap hari ini. Ini perubahan budaya yang mahal, tapi krusial. Dan mari kita sindir sedikit, lagi-lagi dengan senyum. Banyak tim di Liga 1 suka bicara proyek jangka panjang, tapi tiap kalah satu kali langsung ganti skema, ganti pemain, bahkan ganti narasi. Persib? Tidak. Mereka konsisten bahkan saat publik mulai gelisah. Itulah ciri tim besar, tenang di tengah badai. Waktu jeda hampir 1 pekan dimanfaatkan maksimal. Pemulihan fisik, evaluasi taktik, bukan sekadar latihan keras tanpa arah. Persib tahu kapan harus ngegas, kapan harus rem. Dan ini penting, karena musim panjang tidak dimenangkan oleh yang paling kencang di awal, tapi oleh yang paling stabil di akhir. Sekarang kita masuk ke faktor yang sering dianggap klise, tapi sebenarnya mematikan, bobotoh. Banyak klub punya supporter, tapi tidak semua supporter punya dampak langsung ke performa tim. Bobotoh bukan sekadar datang, teriak, lalu pulang. Mereka menciptakan atmosfer yang bikin lawan kehilangan fokus. Mereka mengubah stadion jadi tekanan mental. Dan bagi Persib itu seperti doping legal. Eliano bilang sendiri, dukungan bobotoh itu energi tambahan. Dan ini bukan basa-basi pemain ke media. Ini fakta. Statistik Persib di kandang berbicara. Lawan datang dengan rencana, pulang dengan kepala pening. Dan yang menarik, bobotoh sekarang juga lebih dewasa. Kritik ada, tapi tidak membakar tim sendiri. Dukungan lebih konsisten, tidak cuma saat menang. Ini penting karena tim juara tidak lahir dari pujian saja, tapi dari kepercayaan jangka panjang. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Persib siap juara 3 kali beruntun? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak, tapi semua indikator mengarah ke satu kesimpulan. Mereka yang paling siap. Kenapa? Karena mereka punya kerangka tim yang stabil. Pelatih yang paham ritme kompetisi pemain, yang tahu kapan harus bicara, kapan harus bekerja. Manajemen yang tidak reaktif, supporter yang berdiri di belakang, bukan di atas kepala pemain, dan satu hal yang sering dilupakan, pengalaman menang. Tim yang pernah juara tahu rasanya dikejar, tahu rasanya ditekan, tahu rasanya dibenci, dan itu justru jadi bekal. Sementara tim lain masih sibuk belajar cara menang, Persib sudah belajar cara bertahan di puncak. Apakah jadwal padat bisa menjegal? Bisa. Apakah cedera bisa datang? Bisa. Apakah lawan akan mati-matian? Pasti. Tapi semua calon juara menghadapi risiko yang sama. Bedanya, Persib menghadapinya dengan kepala dingin. Dan di titik ini, kita harus jujur. Persib bukan sekadar kandidat juara. Mereka adalah standar juara. Kalau mereka terpeleset, itu bukan karena mereka tidak siap. Itu karena sepak bola memang kejam. Tapi kalau mereka berhasil mengangkat trofi lagi, jangan bilang itu kejutan. Itu konsekuensi logis dari konsistensi. Dan satu hal terakhir untuk bobotoh, musim ini bukan cuma soal menang. Ini soal membuktikan bahwa dominasi bisa dijaga tanpa arogansi, tanpa drama, tanpa panik. Persib tidak berteriak, kami juara. Mereka berjalan dan membiarkan hasil yang bicara. Dari rumor Kurzawa yang mengguncang ke neraka Februari di ACL II, hingga mesin juara yang terus menyala, satu benang merahnya jelas. Persib Bandung sedang naik level. Bukan cuma di Indonesia, tapi di Asia.